Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adim Ghaniul Hakim dengan NIM 0446771006 dari Universitas Terbuka Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Pancasila tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri, tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Dasar dari semua perjuangan bangsa ini, Pancasila. Dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi, Pancasila selalu menjadi cahaya yang menuntun arah Indonesia. Mari kita telusuri bersama bagaimana perjalanan nilai-nilai ini tumbuh dan terus hidup hingga hari ini. Pada era awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949, ketika Indonesia baru merdeka, bangsa ini berada di titik awal perjuangan yang sesungguhnya. Sidang BPUPKI menjadi momentum lahirnya gagasan besar tentang dasar negara. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah pada 1 Juni 1945, memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia sebut Pancasila. Nilai-nilai itu kemudian disempurnakan dalam Piagam Jakarta dan akhirnya diresmikan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kala itu, kondisi bangsa masih rapuh perang. Penjajah belum benar-benar usai dan sistem pemerintahan baru dibentuk. Namun semangat persatuan gotong royong dan keinginan untuk merdeka membuat Pancasila benar-benar hidup dalam setiap langkah rakyat. Kemudian pada era Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara ini lahir dari hasil perundingan dengan Belanda, namun menimbulkan keresahan. Bangsa kita merasa terpecah menjadi beberapa bagian negara, sementara semangat Pancasila menuntut kita untuk bersatu di bawah satu bendera. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah bukti bahwa nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila lebih kuat dari segala bentuk perbedaan. Lalu memasuki era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Memasuki tahun 1959, demokrasi liberal dinilai tidak lagi cocok bagi Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menetapkan Dekret 5 Juli 1959 untuk membalikan UUD 1945 dan memulai era demokrasi terpimpin. Pancasila dijadikan pedoman tunggal dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Namun di balik semangat itu muncul dinamika ekonomi memburuk, ideologi saling bertentangan, hingga muncul gesekan antar kekuatan politik seperti PKI, TNI, dan partai-partai lain. Pancasila seakan ditafsirkan sesuai kepentingan masing-masing, bukan lagi untuk kepentingan bersama. Dari masa ini kita belajar bahwa menegakkan nilai Pancasila butuh keseimbangan antara kebijaksanaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Setelah gejolak politik pada tahun 1965 muncul pemerintahan baru di bawah Soeharto. Orde Baru membawa janji stabilitas dan pembangunan ekonomi. Pancasila kembali ditegaskan sebagai asas tunggal dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, pendidikan, organisasi, bahkan politik. Di satu sisi, Indonesia berhasil menekan inflasi, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi di sisi lain, nilai-nilai demokrasi dan kebebasan seringkali dibatasi.
Pancasila yang sejatinya menjadi pedoman moral justru terkadang dijadikan alat kekuasaan. Dari masa ini kita belajar bahwa kesejahteraan tidak boleh menyingkirkan keadilan dan stabilitas harus berjalan seiring kebebasan. Era Reformasi pada tahun 1998 sampai saat ini. Tahun 1998 menjadi titik balik bersejarah. Setelah 32 tahun Orde Baru, rakyat menuntut perubahan. Reformasi melahirkan era baru dengan kebebasan pers, demokrasi, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Tapi kebebasan itu datang dengan tantangan baru, korupsi, perpecahan, dan penyebaran hoaks yang menguji nilai-nilai Pancasila. Di masa digital seperti sekarang, kita tidak lagi berperang dengan senjata, tetapi dengan cara berpikir dan bersikap. Pancasila kini diuji di dunia maya, di cara kita menghargai perbedaan opini, menyebarkan kebenaran, dan berperilaku adil di arus informasi yang tak terbatas. Bagi saya, sejarah ini mengajarkan bahwa Pancasila adalah cermin kehidupan bangsa. Dari masa ke masa, ia selalu menuntun kita melewati krisis dan perpecahan. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan hanya menghafal 5 sila, tapi menghidupinya, menjaga persatuan, berpikir adil, dan menebar semangat kemanusiaan dimanapun kita berada. Semboyan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.